Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nur Aini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini merupakan video tanggapan pada video yang telah diupload di channel YouTube Bapak Dr. Abdul Adun Hafiz LC MBI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Beliau menjelaskan bahwasanya dengan adanya pengangguran ini akan berdampak negatif pada negara kita secara mikro maupun secara makro. Maka dari itu, membahas tentang pengangguran itu sangat penting. Dari situ kita mengetahui apa itu pengangguran, apa saja jenis-jenis pengangguran, apa saja penyebab pengangguran. Dengan cara begitu nantinya kita mengetahui bagaimana cara mengatasi pengangguran agar pengangguran ini menurun, tingkatnya itu menurun di negara kita. Beliau menjelaskan bahwasanya pengangguran itu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja pada usia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Saya setuju mengenai hal itu, namun saya memiliki pendapat lain mengenai pengangguran. Menurut saya, pengangguran itu adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi masih belum memperolehnya. Ada dua jenis pengangguran. Yang pertama itu berdasarkan jam kerja dan yang kedua yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama berdasarkan jam kerja. Dalam hal ini pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada pengangguran terselubung, setengah pengangguran dan pengangguran terbuka. Yang pertama pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran ini dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, konjungtural, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, pengangguran politis, dan juga pengangguran deflatoir. Lalu, apa saja penyebab dari pengangguran? Banyak sekali pepatah yang mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Maka dari itu penyebab dari pengangguran yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, resesi ekonomi, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab lain yang menyebabkan pengangguran yang terjadi di suatu negara. Lalu dengan sudah menyebutkan penyebab-penyebab pengangguran itu pastinya ada cara untuk mengatasi hal itu. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi hal itu bisa melalui dengan berbagai cara. Antara lain yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan. Yang ketiga meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat mendorong terbukanya usaha-usaha informal. Dan yang kelima meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. Namun tidak hanya itu saja cara mengatasinya, pasti banyak sekali cara-cara untuk mengatasi hal itu. Mungkin hanya itu pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.